Mengenai gut mikrobiota dan sistem imun, sebenarnya topik ini cukup luas, kemudian mungkin cukup complicated atau apa ya, agak kompleks, tapi saya berusaha untuk menyampaikan supaya bisa lebih sederhana untuk memahaminya. Nah, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu Tias, jadi saya memperkenalkan diri lagi. Jadi nama saya Ninengah Dwi Fatmawati, saya kebetulan adalah seorang dokter. SPMK itu adalah spesialis mikrobiologi klinik. Jadi kalau S-nya adalah sarjana kedokteran. Jadi kalau sekarang dokter harus dengan sarjana kedokteran. Kemudian SPMK-nya adalah spesialis mikrobiologi klinik. Jadi kebetulan Masih. SPMK-nya bagaimana Bu Tias? Mantap, mantap. Spesialis mikrobiologi klinik dulu kebetulan saya kuliahnya di Universitas Indonesia, kemudian PhD-nya di Okayama, Jepang. Baik, saya berupaya menyampaikan mengenai gut mikrobiota, kemudian kaitannya dengan imunitas. Jadi highlight outlines yang akan saya berikan kuliah pada hari ini adalah yang pertama adalah highlights tentang sistem imun, meskipun mungkin ada sebagian besar dari audiens sudah mengetahui mengenai sistem imun atau kekebalan, tapi saya akan mengajak untuk merefresh sekilas. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai gut mikrobiota, jadi bagaimana perkembangannya, kemudian jumlah dan komposisinya, serta fungsinya juga secara cepat. Kemudian nanti akan dibahas mengenai apa saja kaitan gut mikrobiota dengan sistem imun tubuh kita dan juga hal-hal ataupun penyakit-penyakit apa, kelainan apa yang terkait dengan imunitas. Jadi saya hanya memberikan beberapa contoh yang terkait dengan gut mikrobiota. Tentunya dalam hal ini adalah dysbiosis dan kemudian uh, kesimpulannya. Baik, mari kita bersama-sama sekarang melihat mengenai sistem imun tubuh kita. Jadi seperti mungkin yang sudah diketahui oleh kita semua bahwa sebenarnya dunia ini tidak steril. Jadi kita selalu terpapar dengan uh, patogen ataupun hal-hal yang datangnya dari luar yang ingin masuk yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Nah, salah satunya adalah mikroorganisme, apakah itu bakteri, jamur, parasit, protozoa, itu semuanya setiap hari kita akan bersinggungan dengan mikroorganisme tersebut. Namun kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bertahan, artinya memiliki sistem kekebalan. Jadi kita tidak akan serta-merta dengan mudah akan diinvasi atau mikroorganisme itu bisa masuk ke dalam tubuh kita karena kita punya sistem pertahanan. Nah, sistem pertahanan itu kita sebut sebagai sistem imunitas ataupun sistem kekebalan tubuh kita atau yang kita sebut sebagai immune system. Nah, immune system ini adalah jadi sekumpulan sel dan juga molekul yang bertanggung jawab pada sistem imun tubuh kita. Kemudian kalau sel dan molekul itu kemudian berespon, jadi secara bersama-sama, kemudian dalam suatu koordinasi yang baik, berespon terhadap substansi yang sifatnya asing, termasuk juga di sana adalah mikroorganisme, maka itu dikatakan sebagai respon imun atau respon kekebalan tubuh kita. Nah, respon kekebalan tubuh itu terhadap mikroorganisme tersebut diperantarai secara sekuensial, saling berkaitan, terkoordinasi dengan baik oleh yang namanya imunitas alamiah atau innate yang sifatnya non-spesifik dan biasanya responnya sangat cepat apabila ada bahan-bahan ataupun mikroorganisme yang masuk dan juga oleh adaptive immunity atau imunitas didapat. Nah, imunitas didapat ini biasanya sifatnya lebih spesifik, namun timbulnya lebih lambat daripada innate immunity dan juga memiliki kemampuan memori. Jadi artinya kalau kita misalnya terinfeksi ataupun ada mikroorganisme yang masuk, maka dia akan dengan cepat kemudian mengenali oleh karena ada memori. Nah, eh, respon imun tubuh kita yang baik secara innate maupun adaptif ini bekerja secara bersama-sama. Jadi saling terkait, jadi saling membantu di dalam menimbulkan reaksi ataupun respon kekebalan terhadap tubuh kita. Nah, kalau kita lihat dari skema ini atau dari gambar ini kita bisa lihat bahwa kalau di awal-awal ada mikroorganisme yang masuk, itu pasti yang bekerja pertama kali dengan cepat adalah innate immunity atau imunitas alamiah. Jadi imunitas alamiah akan bekerja dengan cepat
Imunitas alamiah ini ada berupa barier ya, barier fisik maupun kimia. Jadi kulit kita tuh termasuk juga dalam barier fisik, kemudian juga epitel pada mukosa. Apakah itu mukosa saluran cerna atau saluran nafas? Nah, itu termasuk dalam imunitas alamiah kita. Jadi secara cepat dia akan berusaha membatasi supaya mikroorganisme tidak bisa masuk. Tetapi kalau misalnya mikroorganisme itu masuk oleh karena misalnya ada luka misalnya, kemudian bisa masuk, nah itu tubuh kita juga punya mekanisme sendiri untuk memakan mikroorganisme tersebut. Jadi ada proses fagositosis. Kemudian pada innate immunity ini atau imunitas alamiah ini juga melibatkan berbagai macam sel dan juga faktor yang terlarut di dalam plasma yaitu komplement. Jadi reaksi yang timbul pada imunitas alamiah ini dalam waktu jam, jadi cepat. Namun demikian, kalau misalnya mekanisme ini kemudian bisa dilewati oleh mikroorganisme, maka yang akan maju adalah imunitas adaptif atau imunitas didapat. Nah, ini akan melibatkan secara garis besar akan melibatkan dua ya. Jadi ada imunitas seluler dan imunitas humoral. Nah, imunitas seluler itu akan melibatkan sel T limfosit, sedangkan imunitas humoral adalah sel B yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Jadi prinsip dari imunologi adalah seperti ini. Nanti tentunya hal ini juga akan terjadi pada bagaimana reaksi imunitas pada saluran cerna atau gastrointestinal tract. Jadi nanti akan ada innate immunity yang berperan di sana dan juga ada adaptive immunity. Namun tentunya akan spesifik untuk di gastrointestinal tract atau di saluran cerna. Secara umum, jadi respon imun tubuh, jadi bagaimana respon imun tubuh kita itu prinsipnya adalah bahwa respon imun tubuh kita itu bisa membedakan mana yang benda asing dan mana yang bukan benda asing atau yang disebut dengan self non-self discrimination. Jadi respon imun itu sudah tahu bisa membedakan apakah ini adalah bagian dari sel host space-nya, bagian dari sel manusia, atau ini berupa bukan dari sel manusia, atau apakah ini sel normal atau bukan sel normal, atau yang kita sebut sebagai self non-self discrimination. Nah, self non-self discrimination ini itu mekanismenya kenapa akhirnya respon imun tubuh kita itu bisa membedakan yang mana self, yang mana non-self, atau yang mana asing, atau yang mana tidak asing, atau yang mana memang sel tubuh manusia normal, yang mana tidak, itu oleh karena adanya ekspresi reseptor yang bisa mengenali patogen atau mikroorganisme. Jadi sel-sel imun respon memiliki reseptor yang bisa, termasuk juga sel epitel itu memiliki reseptor yang bisa mengenali molekul yang dimiliki oleh mikroorganisme ataupun oleh sel yang rusak. Kemudian bisa membedakan self dan non-self itu juga berdasarkan kalau kita belajar secara lebih detail lagi bahwa kalau sel T itu kan harus ada maturasinya, harus ada pematangannya. Nah, pada proses pematangannya itu, kalau misalnya sel T itu membawa reseptor yang mengenali sel tubuh yang sehat, maka dia akan dieliminasi atau dihilangkan. Sehingga tidak ada sel T secara umum tidak ada sel T yang bisa mengenali sel tubuh manusia yang sehat sehingga tidak akan ada reaksi merusak sel tubuh manusia. Itu secara umum. Kemudian prinsip self dan non-self ini juga adalah oleh karena adanya sel T yang khusus, yaitu sel T regulator namanya. Sel T regulator ini berfungsi untuk mengontrol supaya respon imun itu tidak berlebihan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau mikroorganisme ada masuk, kalau ada bakteri jahat masuk, pasti akan terjadi reaksi tubuh kita, salah satunya adalah inflamasi. Nah, tak mungkin kita melakukan, badan kita terus-menerus akan melakukan atau menghasilkan reaksi inflamasi. Nah, suatu saat inflamasi itu juga harus direm supaya tidak berlebihan. Sehingga dalam hal ini T regulatorlah yang memiliki peran untuk meregulasi ataupun untuk mengontrol atau mengerem supaya tidak terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan. Nah, terkait dengan itu tentunya juga prinsip dari respon imun adalah homeostasis atau keseimbangan.
Jadi pada manusia yang sehat tentu terjadi keseimbangan. Makanya kalau kita ingin sehat, kita juga harus seimbang. Seimbang antara belajar dan jalan-jalan. Oh, salah ya. Jadi maksudnya harus imbang ya. Jadi imbang antara yang anti-inflamasi dan juga yang pro-inflamasi. Jadi kalau misalnya memang terjadi invasi dari mikroorganisme, kemudian badan kita menghasilkan reaksi inflamasi, ada yang kita sebut dengan proinflamasi. Nah, suatu saat itu harus direm, harus dihentikan dengan menghasilkan atau dengan diregulasi dengan antiinflamasi. Jadi respon imun itu diregulasi oleh sistem yang sifatnya positive feedback loop yang akan meningkatkan reaksi, arti dalam hal ini adalah inflamasi, tetapi tentunya juga ada mekanisme kontrolnya. Nah, itu juga terjadi nanti di respon imun di saluran cerna. Nah, sekarang kita akan menginjak ke sistem imun yang di saluran cerna. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saluran cerna itu luas sekali ya, terutama usus itu sangat luas sekali permukaannya. Jadi kalau misalnya permukaannya itu diukur itu sekitar 200 meter persegi atau sekitar luas menurut literatur yang saya baca seperti luas lapangan tenis ya. Itu kenapa bisa seluas itu? Karena oleh secara histologis, secara strukturnya usus itu berkelok-kelok ya, membentuk ada villi, kemudian ada villi-villi sehingga kalau misalnya dibentang itu sekitar 200 meter persegi. Jadi sangat luas. Kemudian yang kedua, usus, jadi saluran cerna itu ini ya akan dilewati oleh banyak mikroorganisme. Kalau kita makan, kita tidak tahu makanan kita mengandung apa saja karena makanan kita kan tidak steril, isinya macam-macam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa karena luasnya luas menampang dari saluran cerna, kemudian banyaknya mikroorganisme termasuk mikroorganisme yang termasuk komensal dalam hal ini adalah gut microbiota, sehingga sistem imun di saluran cerna ini yang paling besar dan juga yang paling kompleks, gitu ya. Dan seperti di awal tadi prinsip kita di awal tadi tentang dasar dari imunologi atau dasar dari imunitas bahwa yang berperan pada imunitas itu respon imun itu ada dua, jadi ada innate atau alamiah, kemudian ada yang adaptif atau bawaan. Nah, untuk di saluran cerna atau di gastrointestinal tract, innate immunity-nya itu terdiri dari tentunya mukosa epitel ya. Seperti yang tadi di depan waktu kita belajar, jadi kita sama-sama lihat bahwa barrier fisik itu adalah epitel. Jadi di sistem imun yang alamiah itu barrier fisik salah satunya adalah epitel. Begitu pula di saluran cerna itu adalah sel epitel mukosa. Nah, sel epitel mukosa ini tentunya dihubungkan oleh tight junction. Nah, waktu kuliah umum dari salah satu kuliah umum yang lalu yang membicarakan mengenai tight junction. Nah, tight junction ini memiliki fungsi juga supaya tidak mudah terjadi perpindahan bakteri dari lumen ke lamina propria atau ke jaringan yang di bawahnya. Nah, itu pertama. Jadi innate immunity dari gastrointestinal tract atau dari saluran cerna itu adalah epitel. Jadi epitel dengan tight junction-nya. Kemudian saluran cerna dalam hal ini epitel bisa menghasilkan mukus. Jadi lapisan mukus yang tentunya nanti lapisan mukus ini juga melindungi supaya bakteri itu dengan tidak mudah melekat pada epitel. Kemudian sistem gastrointestinal atau saluran cerna juga memiliki dalam hal ini epitelnya mampu menghasilkan molekul yang memiliki sifat antimikroba yaitu defensin. Jadi kalau mukus itu dihasilkan oleh sel goblet namanya, kalau antimikrobial molekul yang namanya defensin ini dihasilkan oleh sel panet. Kemudian di saluran cerna juga itu terdapat sel-sel efektor imunitas alamiah, yaitu makrofag nanti akan berperan sekali dalam sistem imun, kemudian dendritic cell sebagai sel yang mempresentasikan antigen, kemudian ada innate lymphoid
lymphocyte cell dan juga mast cells. Kalau mast cells ini nanti akan banyak berperan pada alergi misalnya karena bisa melepaskan mediator yang memediasi terjadinya alergi. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem imun yang dapatan atau adaptif di saluran cerna? Nah, kalau untuk di saluran cerna sebenarnya yang paling besar yang dihasilkan di sana atau yang artinya yang memerantarai dari sistem imun adaptif ini adalah sekretory immunoglobulin A atau imunoglobulin A. Namun demikian, kalau kita lihat untuk sistem imun yang didapat di saluran cerna itu terdiri dari yang pertama itu gout. Gout ini adalah gut associated lymphoid tissue. Jadi jaringan limfoid yang ada di usus. Dalam bentuk pair patch namanya di ileum atau bentuk yang mirip jadi kumpulan-kumpulan limfoid itu di kolon atau di usus besar. Kemudian imun adaptif lainnya, komponen dari imun adaptif lainnya dari saluran cerna itu adalah adanya M cells, ini sel yang khusus, dan juga dendritic cell. Jadi M cell maupun dendritic cell ini nanti punya tugas untuk sampling antigen. Jadi untuk mengambil antigen kemudian nanti mempresentasikan ke sel T yang masih naif di gut associated lymphoid tissue. Jadi nanti ada gambarnya di belakangnya. Ini itu seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa adaptive immunity di saluran cerna itu sangat sebagian besar atau didominasi oleh imunoglobulin A. Jadi sekresi imunoglobulin A. Itu ya. Jadi imunoglobulin A yang dihasilkan ini nanti dihasilkan oleh sel B tentunya. Kemudian untuk yang cell mediated immunity-nya itu diperantarai oleh sel T helper, dalam hal ini ada T helper 17. Jadi spesifik oleh T helper 17. Nah, tentunya untuk controlling reaksi inflamasinya itu dilakukan oleh sel T regulator. Dan yang menarik adalah bahwa adaptive immunity di saluran cerna ini terutama adalah humoral immunity-nya, yaitu penghasilan dari sekretory immunoglobulin A itu di-drive atau diarahkan dibantu oleh adanya sinyal dari mikroba, yaitu terutama adalah mikroba-mikroba yang bersifat komensal, dalam ini adalah gut mikrobiota. Nah, ini adalah gambar dari gambar penampang dari sistem imun, sistem kekebalan tubuh kita yang di saluran cerna. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tahu bahwa komensal atau bakteri-bakteri yang menjadi gut mikrobiota, artinya mikrobiota yang memang berdiam di saluran cerna itu adalah berada di atas proksimal atau di atas dari mukus. Jadi lapisan mukus itu nanti membatasi supaya bakteri-bakteri komensal itu tidak attach atau tidak melekat pada epitel. Kemudian selain itu, selain mikroba, kita temukan lapisan mukus yang akan membentuk barier, kemudian epitel tentunya, epitel selapis. Kemudian di sini juga ada dendritic cells, ini dendritic cells yang berfungsi nanti menangkap-nangkapi antigen yang ada di sini ya. Kemudian nanti dipresentasikan kepada sel T yang naif untuk kemudian nanti menghasilkan efektornya. Kemudian ini ada pair patch. Pair patch ini adalah bagian dari gut associated atau mucosa associated lymphoid tissue yang ada di bawah epitel. Kemudian ini ada M cell. M cell ini juga berfungsi untuk menangkap-nangkapi antigen. Jadi inilah struktur dari sistem imun kita di usus. Agak ribet, memang agak complicated mungkin ya, tetapi dengan gambaran ini nanti akan memudahkan kita sama-sama mempelajari bagaimana nanti gut mikrobiota berperan di dalam sistem imun di saluran cerna. Nah, tadi sudah saya sampaikan highlight mengenai sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Nah, tentunya sebelum kita membahas bagaimana kaitannya atau hubungan antara gut mikrobiota dengan sistem imun
atau perkembangan sistem imun ataupun sistem imun tubuh kita, perkenankan saya sedikit memberikan highlight terkait dengan perkembangan mikrobiota, gut mikrobiota, dan juga jumlah serta komposisinya. Jadi tubuh kita itu tidak steril. Seluruh permukaan tubuh kita, termasuk tentunya yang berkaitan dengan dunia luar, seperti misalnya kulit, saluran cerna, saluran nafas, saluran kencing, itu semua pasti akan didiami oleh mikrobiota. Jadi jumlahnya banyak, hampir 100 triliun. Tempat-tempat yang dulu dianggap steril bahkan seperti paru-paru ternyata juga diinhibit atau ada mikrobiotanya. Nah, sampai saat ini yang masih kita belum tahu apakah kalau di darah itu ada bukan mikrobiota tetapi namanya transient bacteremia. Jadi bakterinya kebetulan aja jalan-jalan di darah ya. Terus kemudian selaput otak itu masih dianggap steril. Cairan sendi itu masih dianggap steril. Jadi tetapi yang menjadi patokan apakah mikrobiota itu ada atau tidak apabila tempat itu kontak dengan dunia luar. Nah, di antara tempat-tempat ataupun di antara site yang ada di tubuh kita, yang paling banyak ada mikrobiotanya itu adalah di usus. Jadi 95% mikrobiotanya itu ada di usus. Ya, kenapa demikian? Ya, salah satunya tadi sudah saya sampaikan alasannya karena memang luas penampangnya sangat luas. Ya. Kemudian kulit juga lumayan banyak karena memang juga luas penampangnya cukup luas. Nah, kalau misalnya diukur beratnya, gut mikrobiota saja itu sampai 2 kg ya. Jadi berkontribusi 2 kg pada berat badan tubuh kita. Nah, untuk gut mikrobiota seperti yang kita ketahui tentunya tidak ujuk-ujuk kemudian gut mikrobiota itu tersusun sampai yang saat ini kita miliki masing-masing. Dan gut mikrobiota itu unik ya. Gut mikrobiota tiap orang cara filmnya sama. Tetapi kalau lihat dari spesiesnya tiap orang itu akan memiliki variasi yang berbeda-beda. Nah, demikian pula dari saat bayi atau dari saat kita itu bayi atau dalam kandungan sampai kemudian sampai dewasa itu ternyata susunan mikrobiotanya berbeda. Jadi pada waktu lahir gut mikrobiota didominasi oleh golongan yang bakteri aerob yaitu Enterobacteriaceae, namun kemudian setelah digunakan artinya setelah dimetabolisme kemudian akhirnya bakteri-bakteri yang sifatnya anaerob yang lebih banyak mendiami saluran cerna kita. Jadi bisa dilihat pada umur 0 bulan itu golongan Enterobacteriaceae dan Clostridiaceae yang banyak. Kemudian golongan Enterobacteriaceae kemudian mulai umur 1 sampai 2 bulan itu berubah dan seterusnya sampai kemudian akan menjadi stabil pada umur 3 tahun. Komposisi dari gut mikrobiota ini berbeda-beda. Ternyata karena adanya pengaruh-pengaruh atau faktor yang mempengaruhi perubahan ataupun diversitas dari gut mikrobiota. Salah satunya misalnya adalah cara lahir atau mode of delivery, cara bayi dilahirkan. Jadi ternyata cara bayi yang dilahirkan itu juga mempengaruhi perbedaan komposisi dan juga jumlah dari mikrobiota. Jadi kalau bayi dilahirkan secara normal atau kita sebut per vaginam, tentunya dia akan melewati jalan lahir dari ibu yang kaya dengan lactobacillus, kemudian akan berbeda komposisinya dengan bayi yang dilahirkan secara operasi atau seksio cesaria yang nantinya tentu akan lebih banyak terpapar dengan mikroorganisme dari kulit, misalnya Staphylococcus aureus, ataupun dari lingkungan rumah sakit. Jadi cara bayi dilahirkan pun bisa mempengaruhi komposisi dari gut mikrobiota. Kemudian faktor ibu juga mempengaruhi, kemudian faktor cara memberikan air susu, apakah air susu ibu ataupun air susu formula, karena air susu ibu tentunya komposisinya dan juga mikrobiotanya tentu akan berbeda dengan air susu formula. Demikian pula dengan pemberian antibiotik itu juga mempengaruhi. Antibiotik dipercaya akan menyebabkan penurunan diversitas dan jumlah dari gut mikrobiota. Kemudian pemberian makanan tambahan
juga mempengaruhi komposisi gut mikrobiota. Tentunya dalam hal ini terkait dengan sistem imun dari bayi ataupun hospes dalam hal ini manusia itu sangat penting pada awal-awal kehidupan. Jadi pada awal-awal kehidupan kalau kita bisa lihat dari umur 0 sampai 1 tahun itu kan masih terjadi inter dan intravariability dari gut mikrobiota. Jadi pada waktu inilah gut mikrobiota, susunan gut mikrobiota itu nanti akan membantu dalam mentraining atau mengedukasi sistem imun dari si bayi sehingga nanti menjadi matang dan juga bisa balance atau seimbang. Nah, kalau kita lihat diversitas ataupun jumlah dari gut mikrobiota itu kan berbeda-beda ya dari atas, dari saluran cerna bagian atas sampai ke bawah, ternyata semakin ke bawah semakin banyak. Kemudian kalau kita lihat juga dari secara longitudinal, artinya dari permukaan mukosa, mukus, kemudian sampai ke lumen. Nah, di lumen ini lebih banyak jumlahnya, lebih banyak diversitasnya oleh karena memang salah satunya adalah karena faktor nutrisi. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, sampai umur 1 tahun itu terjadi perubahan jumlah dan juga perubahan diversitas sehingga pada masa 0 sampai 1 tahun itu karena masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari ibu, makanan ataupun lingkungan ataupun terapi antibiotik. Di sini mungkin nanti perannya juga apabila terjadi atau ingin melakukan perbaikan pada gut mikrobiota, ini adalah masa yang paling masa yang cukup baik ya. Kemudian fungsi dari gut mikrobiota itu macam-macam, banyak. Jadi ada fungsinya sebagai fungsi metabolik, ada sebagai fungsi protektif atau melindungi, dan fungsi struktur. Jadi kalau seperti fungsi metabolik, seperti misalnya salah satunya yang cukup penting nanti pada sistem imun adalah dalam produksi SCFA. Seperti kita ketahui, gut mikrobiota itu mampu menghasilkan short chain fatty acid yang bisa nanti berguna pada induksi sistem imun. Kemudian gut mikrobiota juga memiliki fungsi melindungi. Jadi melindungi supaya usus kita tidak dikolonisasi oleh patogen atau colonization resistant. Kemudian juga gut mikrobiota bisa membantu dalam mempertahankan barrier dari epitel usus. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana hubungan antara gut mikrobiota dengan sistem imun tubuh kita. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa interaksi antara gut mikrobiota dengan sistem imun itu sifatnya kompleks, kemudian sangat dinamis dan kontekstual. Dan yang paling kritikal dalam melatih atau mengedukasi sistem imun hospes dalam ini bayi adalah pada fase awal dari kehidupan. Dalam melaksanakan tugasnya, sistem imun tubuh kita, yaitu sistem imun mukosal kita itu harus bisa mengakomodir dua fungsi ini. Jadi yang pertama adalah bahwa karena kita tahu di usus itu banyak ada mikrobiota, jadi bagaimana caranya sistem imun tubuh kita itu, yaitu di mukosa atau di saluran cerna itu bisa toleran. Jadi toleran terhadap mikrobiota yang ada supaya tidak terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan. Kemudian di lain pihak juga sistem imun mukosa ini juga harus bisa mengontrol supaya gut mikrobiota itu tumbuhnya tidak berlebihan dan juga supaya tidak pindah tempatnya. Jadi kalau prinsip dari mikrobiologi atau imunologi, prinsip mikrobiologi ya terutama, jadi kalau gut mikrobiota atau komensal itu kalau masih di tempatnya itu maka akan tetap menjadi komensal. Tetapi kalau dia pindah tempatnya, apalagi masuk ke dalam aliran darah, bisa menyebabkan infeksi sistemik atau bisa menyebabkan keadaan patologis. Jadi pada keadaan sehat, sistem imun pada mukosa usus terhadap
terhadap mikrobiota usus adalah bagaimana caranya supaya mikrobiota usus itu tidak berpindah dari tempatnya. Jadi tetap berada di permukaan mukosa, jadi di permukaan mukus. Nah, terkait dengan requirement atau yang tadi disebutkan bahwa sistem sistem imun mukosa itu harus bisa menghambat, artinya bisa membatasi supaya gut mikrobiota itu tidak kemana-mana, tetap di permukaan mukosa, maka mukosa usus kita itu memiliki mekanisme supaya komensal ataupun gut mikrobiota itu tetap berada di permukaan mukosa. Jadi yang kita sebut sebagai mukosa firewall atau dinding pembatas mukosa. Jadi mukosa firewall itu terdiri dari mukus. Mukus itu adalah tadi kita sudah tahu dihasilkan dengan tujuan untuk membatasi atau sebagai primary barrier antara mikrobiota dan juga jaringan tubuh manusia. Makrofag, jadi di mukosa itu ada makrofag, yaitu di lamina propria, yang fungsinya adalah untuk mengeliminasi komensal yang bertranslokasi. Kemudian, halo, apakah suara saya masih terdengar, Bu Tias? Sekarang sudah terdengar, Bu. Tadi beberapa saat agak hilang. Hilang, oh ya, maaf. Mukosal firewall. Oh, mucosal firewall-nya, oke. Iya, saya ulang lagi. Jadi sistem imun mukosa kita itu kan berfungsi jadi di antara dua syarat tadi adalah untuk membatasi supaya tidak terjadi kontak antara komensal atau gut mikrobiota dengan epitel supaya nanti tidak terjadi inflamasi. Nah, yang membatasi itu adalah kita sebut sebagai mucosal firewall. Jadi mucosal firewall ini adalah membatasi pasase dan juga exposure dari gut mikrobiota ke gut associated lymphoid tissue. Nah, mucosal firewall ini terdiri dari mukus, yaitu mukus adalah lapisan yang membatasi antara mikrobiota dan jaringan jaringan manusia ya, jaringan tubuh kita. Jadi membatasi supaya tidak terjadi translokasi mikroba, kemudian juga selain sebagai pelindung dan dia juga membatasi imunogenitas. Nah, kemudian yang kedua lapisannya itu adalah sel epitel. Jadi sel epitel ini memproduksi peptida antimikroba yang nanti akan membatasi paparan komensal. Kemudian tight junction ini adalah untuk merestriksi transepithelial permeability. Kemudian yang ketiga itu adalah makrofag. Makrofag ini adalah untuk mengeliminasi bakteri-bakteri komensal yang bertranslokasi. Kemudian yang keempat itu adalah sel dendritik. Sel dendritik ini adalah untuk mengcapture atau menangkap komensal yang bertranslokasi juga. Kemudian ada T helper 17 dan juga sekretari imunoglobulin A yang nanti berperan pada respon imun tubuh kita. Nah, salah satu komponen dari sistem imun mukosa kita adalah T helper 17. Jadi kalau kita lihat tadi sebelumnya bahwa T helper 17 merupakan salah satu juga yang dihasilkan pada proses respon imun di sini. Kemudian T helper 17 ini fungsinya adalah dengan T helper 17 yang ada. Jadi T helper 17 ini terima kasih. Baik, saya kembali ke T helper 17. Jadi T helper 17 itu kan adalah salah satu komponen dari sistem imun di mukosa. Jadi nanti T helper 17 itu kan selain sebagai proinflamasi, ternyata T helper 17 yang di saluran cerna itu cukup unik karena kalau dia indusernya adalah dari segmented filamentous bacteria atau Clostridia, malah justru sifatnya non-inflamasi. Tetapi kalau misalnya dia itu ditimbulkan oleh bakteri patogen, nah itu jadi yang terinduksi adalah yang inflamasi. Kemudian, jadi kalau yang di usus dia T helper 17-nya itu unik. Jadi sangat tergantung dari sinyal yang diberikan.
apakah dia itu segmented filamentous bacteria atau Clostridium, jadi gut microbiota, atau yang sifatnya patogen. Kalau patogen dia akan akan menginduksi inflamasi, tetapi kalau misalnya ditimbulkan oleh segmented filamentous bakteri, sifatnya non-inflamasi, jadi justru kebalikannya. Nah, TLR17 ini juga memproduksi interleukin 17 dan 22, jadi adalah bahan atau substansi sitokin yang dihasilkan oleh TLR17. Jadi TLR17 ini menghasilkan interleukin 17, di mana interleukin 17 ini akan menstimulasi defensin. Jadi kita tahu tadi bahwa defensin ini berfungsi untuk sebagai substansi antimikroba. Kemudian interleukin 22 itu dihasilkan juga oleh TLR17 yang fungsinya adalah jadi diproduksi oleh sel epitel, kemudian sel epitelnya itu apakah di gastrointestinal ataupun di kulit yang berfungsi untuk memelihara integritas epitelial, ya terutama pada bagaimana caranya meningkatkan fungsi barrier dari epitel. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa TLR17 itu ada di usus, jadi ada di saluran cerna. Kemudian selain TLR17, T regulatori juga banyak ada di saluran cerna. Yang perlu kita lihat di sini bahwa kalau misalnya bakteri kemudian dimakan atau di-engulf oleh sel dendritik, dia akan memproduksi, maka makrofag itu akan menghasilkan interleukin 6 dan 23, di mana ini yang akan mempengaruhi diferensiasi atau perubahan dari sel TCD4 yang ada di lamina propria atau di lapisan saluran cerna itu untuk menjadi sel T helper 17 yang spesifik terhadap bakteri tersebut. Kemudian sel epitel kita yang di usus juga akan menghasilkan suatu bahan atau zat yang kita sebut dengan TGF-beta, di mana TGF-beta dan retinoic acid ini nanti akan mempengaruhi diferensiasi menjadi T regulator. Seperti yang kita ketahui bahwa T regulator ini penting dalam mengerem reaksi inflamasi. Selain itu juga bakteri-bakteri yang komensal atau dalam hal ini ada gut microbiota itu menghasilkan juga metabolit yang namanya short chain fatty acid yang nanti akan membantu T regulator yang ada di timus kemudian nanti akan bersama-sama dengan T regulator yang ada di lamina propria atau di lapisan usus ini untuk bekerja. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dalam situasi homeostasis atau dalam situasi seimbang ya. Jadi kalau misalnya homeostasis itu artinya tubuh kita dalam keadaan sehat. Jadi seperti yang kita di depan lihat tadi bahwa komensal itu meningkatkan induksi T regulator. Induksi T regulator ini bisa melalui produk dari mikrobanya ataupun dari metabolit yang dihasilkan. Kemudian, nah tentunya T regulator itu seperti yang kita ketahui tadi bahwa dia akan meregulasi, kemudian mengatur supaya reaksi inflamasi tidak terjadi berlebihan. Kemudian kalau misalnya terjadi suatu proses inflamasi, maka bisa terjadi bahwa mikroorganisme dalam hal ini adalah gut mikrobiotanya, kalau dia masuk atau bertranslokasi nanti akan ditangkap oleh monosit, kemudian monositnya akan menghasilkan suatu respon yang menghasilkan PGE2, di mana PGE2 ini bisa nanti menghambat neutrofil. Seperti kita ketahui bahwa neutrofil ini adalah sel yang berperan pada sel leukosit yang berperan pada inflamasi. Kemudian selain itu juga gut microbiota itu menghasilkan produk metabolit yang kita sebut sebagai short chain fatty acid. Short chain fatty acid ini nanti bisa membantu di dalam menghambat aktivasi neutrofil sehingga bisa mengurangi terjadinya kerusakan jaringan. Kemudian komensal dalam hal ini gut microbiota kalau dia masih dalam bentuk komensal tentunya nanti bisa menghambat ataupun bisa berkompetisi dengan patogen terutama dalam hal misalnya mendapatkan nutrisi. Kemudian gut microbiota juga menghasilkan molekul antimikroba dan metabolit yang nantinya akan berefek pada virulensi dari patogen. Kemudian
gut microbiota juga bisa meningkatkan produksi antimikrobial peptide oleh sel epitel dan juga mempertahankan tight junction ya, sehingga tidak mudah untuk dilewati oleh patogen ataupun mikroorganisme yang lain. Kemudian komensal juga bisa memodulasi fungsi dari sel dendritik dan juga sel-sel alami yang lainnya, sehingga nantinya bisa membantu menginduksi sel T dan sel B apabila terjadi reaksi terhadap patogen. Nah, semuanya itu kalau dalam keadaan normal bisa membantu, kalau semuanya dalam keadaan seimbang, dalam homeostasis itu semua membantu tubuh kita menjadi sehat. Akan tetapi kalau nanti misalnya terjadi suatu reaksi yang tidak bisa terkontrol pada kasus-kasus immune disorder atau kelainan imunitas, nah maka kondisinya akan menyebabkan suatu inflamasi, misalnya pada inflammatory bowel disease pada usus, ataupun penyakit-penyakit autoimun. Nah, kalau kita ringkas bahwa mikrobiota itu bisa mempengaruhi atau bisa berkaitan dengan sistem imun tubuh kita, itu dikaitkan dengan apakah itu dari komponen mikrobanya ataupun dari metabolitnya. Jadi kalau komponen mikroba maupun metabolitnya itu bisa menimbulkan efek yang sifatnya non-imunitas ataupun yang sifatnya imunitas pada imunitas kita. Jadi kalau yang non-imunitas misalnya terkait dengan peningkatan integritas sel epitel, kemudian produksi mukus dan juga permeabilitas. Kemudian kalau yang efek pada efek imunitasnya adalah misalnya terkait dengan proliferasi Treg dan juga diferensiasinya, dan juga pada kasus-kasus alergi misalnya bisa menghambat T helper 2 dan juga bisa meningkatkan sekretory imunoglobulin A. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana sistem imun tubuh kita secara umum, kemudian bagaimana mikrobiota yang ada di usus kita yang kaitannya dengan sistem imun tubuh kita. Nah, tentunya kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, dalam hal ini apakah dari ketidakseimbangan jumlah, kemudian ketidakseimbangan dalam diversitas atau keragaman dari gut mikrobiota atau yang kita sebut dengan dysbiosis akan terkait tentunya dengan kelainan atau gangguan yang terjadi pada imunitas. Seperti pada gambar ini kita bisa lihat bahwa dysbiosis atau ketidakseimbangan dan juga berkurangnya keragaman dari gut mikrobiota itu bisa menimbulkan atau dikaitkan dengan beberapa penyakit, yaitu tuberkulosis, kemudian tuberkulosis misalnya oleh karena penurunan dikaitkan oleh penurunan SCFA, kemudian obesitas, kemudian diabetes tipe 2, termasuk juga inflammatory bowel disease, penyakit autoimun, alergi, itu semua adalah terkait dengan dikaitkan dengan imbalance dari gut mikrobiota yang kemudian berefek pada sistem imun. Nah, seperti halnya misalnya di IBD atau inflammatory bowel disease. Jadi di sini terjadi disregulasi antara imunitas dan mikrobiom. Jadi pada inflammatory bowel disease terjadi perubahan pada gut mikrobiota mungkin oleh karena penggunaan antibiotik atau perubahan diet ataupun adanya secara genetik mengalami kelainan, misalnya ada mutasi pada reseptor, salah satu reseptor di sel imun, itu menyebabkan terjadinya perubahan konfigurasi gut mikrobiota, baik dari segi keragamannya maupun dari jumlahnya maupun dari metabolit yang dihasilkan. Nah, tentunya perubahan mikrobiota ini sangat dikaitkan dengan adanya perubahan juga pada respon imun, sehingga terjadi peningkatan inflamasi atau inflamatori, yaitu T helper 17, T helper 1, T helper 2, dan terjadi penurunan T regulator. Dan juga terjadi disregulasi dari imunitas humoral, dalam hal ini adalah imunoglobulin A, sehingga semua ini menyebabkan terjadinya inflamasi yang berlebihan dan juga kerusakan jaringan pada saluran cerna. Nah, itu yang terjadi pada inflammatory bowel disease. Jadi ini ya gambarnya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada IBD itu atau inflammatory bowel disease itu terjadi perubahan pada komposisi diversifikasi dari gut mikrobiota,
kemudian juga akan terjadi kerusakan pada tight junction sehingga terjadi peningkatan permeabilitas sel. Hal ini menyebabkan perubahan pada keseimbangan pro dan anti-inflamasi, sehingga terjadilah inflamasi yang berkepanjangan pada saluran cerna. Kemudian kalau di alergi, seperti yang kita ketahui bahwa mikroflora pada usus itu bisa membantu supaya tidak terjadi reaksi yang berlebihan. Jadi pada kondisi yang seimbang atau homeostatik, jadi antigen yang berasal dari gut mikrobiota itu akan dipresentasikan. Nah, mekanisme ini yang diperantarai oleh TGF-beta dan juga retinoic acid akan menghasilkan Treg. Treg ini yang akan menekan terjadinya reaksi alergi terhadap makanan. Jadi kita menjadi toleran terhadap antigen makanan. Nah, kalau pada orang yang mengalami atau individu yang mengalami alergi, itu akan terjadi peningkatan T helper 2. T helper 2 ini yang akan menstimulasi pelepasan dari imunoglobulin E sehingga terjadi reaksi alergi. Kemudian kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang mengkonsumsi diet yang tinggi serat, kemudian juga mikrobiotanya itu diversitasnya tinggi, artinya beragam, itu akan menekan proinflamatory sitokin dan juga bisa meningkatkan regulatory dendritic cell, sehingga bisa menekan T helper 2. Jadi kalau pada penelitian ditemukan bahwa orang yang diversitas atau keragaman dari mikrobiotanya tinggi itu bisa menekan reaksi proinflamasi sehingga bisa juga sehingga meningkatkan T helper 1 dan juga T regulator yang merupakan negatif feedback pada T helper 2. Kemudian juga gut mikrobiota itu menghasilkan SCFA yang bisa meningkatkan produksi antiinflamasi, sehingga juga bisa meningkatkan kuantitas dari sel Treg. Kemudian kalau pada penyakit autoimun, kalau ini autoimun biasanya adalah reaksi yang berlebihan pada sel tubuh manusia. Jadi gut mikrobiota ini juga berefek pada pada penyakit autoimun, apakah itu di saluran jadi apakah autoimun pada susunan saraf pusat atau pada muskuloskeletal, alergi atau tipe 1 diabetes. Jadi secara umum peningkatan Treg sel itu bisa mengurangi respon imun yang distimulasi oleh T helper 17 itu terjadi pada multiple sclerosis dan artritis reumatoid. Tetapi penelitian-penelitian ini semuanya masih dalam penelitian mekanisme seperti apa yang kaitannya dengan gut mikrobiota. Jadi dari semua yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir mungkin yang bisa disimpulkan adalah bahwa hubungan antara gut mikrobiota dalam hal ini adalah komensal. Jadi komensal atau gut mikrobiota dan juga sistem imun tubuh kita itu merupakan suatu hubungan yang sangat erat, saling menguntungkan dan berupaya untuk mempertahankan homeostasis. Jadi dalam hal ini mungkin seperti kalau kita main orkestra, jadi supaya suaranya bagus, itu harus ada yang satu mungkin kalau ngegas, yang satu harus ngerem gitu ya. Jadi supaya lagunya itu terdengar harmoni. Kemudian hubungan antara gut mikrobiota dan juga imun sistem dari host pest itu tentunya berfungsi untuk mempertahankan homeostasis, mempertahankan keseimbangan. Sebab bila tidak seimbang tentunya nanti akan menyebabkan penyakit tidak hanya di usus tetapi juga di tempat lain di luar usus. Jadi seperti yang dikatakan oleh Hippocrates bahwa semua penyakit itu berawal dari usus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Tias. Mohon maaf kalau ada tadi mungkin suaranya mungkin kurang terdengar jelas, nanti bisa mungkin didiskusikan. Jadi saya kembalikan kembali kepada Ibu Tias. Terima kasih Ibu Tias. Selamat Terima kasih. pagi menjelang siang.